Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pemodelan matematika pada program linear. Oke, dari judul berarti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pemodelan matematika, atau kita akan singkat dulu menjadi model matematika. Model matematika apa? Ya, model matematika adalah suatu cara untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, ataupun fungsi. Jadi, model matematika ini adalah cara mentranslate atau mentransfer suatu permasalahan dari dunia nyata menuju ke bahasa matematika. Jadi kalau kita gambarkan sedikit, kalau kita punya di sini katakan real problem, ya. Nah, kita transfer dia menjadi di sini katakan bahasa matematika. Nah, disinilah depannya, di sini baru pemodelan matematika. Jadi bagaimana kita punya real problem sehingga kita transfer atau kita terjemahkan dia menjadi bahasa matematika dengan cara memodelkan, atau itulah model matematika. Nah, pemodelan atau model matematika pada program linear itu ada dua hal, atau ya boleh saya sebutkan ada dua unsur. Pemodelan matematika pada program linear. Apa saja? Yang pertama itu ada yang disebut dengan fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini biasanya, bukan biasanya lagi ya. Nah, fungsi kendala ini bentuknya apa? Dia berbentuk SPTLDP. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Atau kalau yang 3 variabel gimana? Berarti SPTLDP. Hanya saja yang akan dibahas pada video ini adalah yang SPTLDP. Yang kedua adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, ini biasanya berbentuk fx, y atau pakai z boleh gitu ya. Ini adalah ax tambah by tambah c. Jadi inilah dua unsur pemodelan matematika pada program linear, gitu ya. Yang lengkap itu ada dua. Kadang-kadang di soal cukup satu, SPTLDP-nya saja. Nah, seperti apa contoh pemodelan matematika pada program linear? Kita perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, nah, ini contoh satu, ini adalah soalnya seperti ini. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk yang tidak lebih untuk 48 penumpang. Ada dua jenis kelas penumpang pada pesawat tersebut, yaitu kelas utama dan ekonomi. Setiap penumpang pada kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi oleh 20 kg. Pesawat itu hanya dapat membawa 1440 kg.
Jika banyaknya penumpang kelas utama kita misalkan X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi misalkan Y, maka model matematika dari persoalan di atas adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian harus jeli. Ya, jeli apanya? Perhatikan baik-baik soalnya. Kenapa? Karena ini akan menentukan nanti jenis pertidaksamaannya apa. Apakah lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, langkah pertama untuk memudahkan dalam menentukan model matematika adalah kita membuat sebuah tabel. Yang mana tabel ini isinya, kita lihat di sini yang dimisalkan itu adalah penumpang kelas utama, kita misalkan X. Oh, berarti kita punya di sini penumpang kelas utama. Nah, saya singkat aja jadi PKU. Oke. Lalu kita juga punya yang kedua, banyaknya penumpang kelas ekonomi. Yaitu di sini Y. Berarti di sini PKE. Biasanya kolom di sini adalah jumlah atau total. Oke, pertama kita lihat dari banyaknya atau jumlah dulu nih, jumlah. Ini jumlah, berarti ini jumlah garis miring total aja ya. Oke, kalau dari segi jumlah kita akan punya pemisalannya di sini X ya, sesuai dengan soal. Di sini Y. Jumlahnya katanya apa? Nah, baca dari atas. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Berarti di sini 48. Oke, lalu kita buat garis. Nah, lalu yang kedua apa? Nah, perhatikan fungsi. Nah, ini fungsi kendala ya. Ada bagasi di sini. Setiap penumpang pada kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Berarti di sini bagasinya seperti apa? Di sini ada 60 kg. Sedangkan penumpang kelas ekonomi bagasinya 20 kg. Jumlah atau total keseluruhan yang bisa diangkut oleh pesawat di sini disebutkan 1440. Ya, kalau di sini kilogram, di sini kilogram, di sini pun kilogram. Nah, ini juga penting, satuannya ini harus sama. Setelah ini baru kita akan bentuk ke dalam pertidaksamaan. Ada dua, berarti kita punya X. Nah, kan kalau jumlah itu apa? Berarti jumlah kan, yang namanya jumlah ya plus Y. Nah, ini 48. Nah, tandanya apa? Nah, kalian perhatikan di atas, di soal dikatakan tidak lebih untuk. Nah, makanya ini penting. Kata-kata tidak lebih artinya apa? Kalau tidak lebih dari 48, boleh nggak saya misalkan 45 doang? 45 aja, boleh ya. Tetapi kalau untuk 50, enggak, karena tidak lebih. Ya, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Nah, baru setelah itu kita lihat yang berikutnya. Bagasi 60 kg masing-masing penumpang di kelas utama. Oh, berarti kalau begitu di sini tinggal kalikan dengan X. Ditambah 20Y gitu ya, kurang dari sama dengan 1440. Nah, kenapa langsung kurang dari? Kalian perhatikan di sini
pesawat itu hanya dapat membawa, kata hanya dapat berarti nggak boleh lebih dari situ. Kalau kurang ya boleh saja. Nah, udah dapat ini. Nah, langkah selanjutnya apa? Dari soal biasanya ada yang tersurat, ada yang tersirat. Di sini ada yang tertinggal dan ini tidak tersurat jelas di soal, tapi tersirat. Apa yang tersirat? X itu tadi kan di sini mengatakan banyaknya penumpang kelas utama. Artinya apa? Kalau banyaknya penumpang kelas utama, berarti X-nya itu pasti tidak boleh negatif, atau dengan kata lain X-nya lebih dari atau sama dengan 0, begitu juga dengan Y-nya ya. Jadi kenapa? Karena ini X dan Y-nya mengatakan banyaknya penumpang. Ya gak mungkin juga kan ada banyaknya penumpang berapa? -5 orang. Gak mungkin. Nah, sudah dapat ini, nah sebetulnya selesai bahwa pemodelan matematika untuk soal nomor 1 ini cukup seperti ini. Hanya saja biasanya disederhanakan, dalam artian ada beberapa dari sini semua yang bisa kita sederhanakan. Contoh, tentu yang ini bisa kita kali atau ya bagi dengan 20. Yang lainnya tetap mau bagi 1 atau kali 1 boleh ya, sehingga pertidaksamaannya menjadi 48. Lalu yang ini bagi 20 berarti 3x ditambah y kurang dari sama dengan 72, dan x nya lebih dari sama dengan 0, y nya lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi inilah hasil akhir dari ataupun pemodelan untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan di video kedua.